Dan pemirsa, lantas bagaimana kinerja di sesi kedua ini? Kita akan segera mengupdate pasar saham terkini bersama jurnalis NTV, Hasbiullah dan juru kamera Tri Hartanto di Gedung Bursa Efek Indonesia. Selamat sore Hasbi, mungkin bisa digambarkan kepada kami setelah kita merekap di sesi satu tadi, bagaimana kinerja sesi kedua, karena tadi dibuka memang melemah di zona merah, apakah saat ini memang sudah berada di kondisi terapresiasi atau di zona hijau? Silakan Hasbi. Ya baik, Rian, semenjak dimulai pada sesi kedua tadi pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, angkanya terus bergerak dinamis, kadang menghijau ataupun juga kadang memerah begitu. Dan kali ini kondisi masih menghijau, rata-rata itu masih di angka 8.200, namun bergerak di dua angka terakhir, ini terus fluktuatif. Namun kami akan menunjukkan begitu, bagaimana angka-angka itu terus berubah di 3 menit menuju penutupan di gelombang pertama ataupun juga di sesi kedua. Kali ini juga terlihat di layar kaca Anda bahwa angkanya di 8.275 dan juga meningkat sekitar 2% begitu. Lalu kemudian juga kalau Anda lihat trending volumenya itu berada di 43.525 miliar, kemudian juga angka trading value berada di 19.038 triliun, lalu kemudian ada trending frequency yang berada di 2.823 miliar. Kemudian juga ada beberapa sektor yang menghijau seperti teknologi itu meningkat sebesar 1%, 0,01%, kemudian juga infrastruktur ini berada di 0,84%, industrial juga menghijau, angkanya positif di 0,53%, kemudian juga ada di finance berada di 1,28%, ada Silasik ini berada di 0,23%, sementara sektor seperti energi ada di minus 1%, yang sisanya juga memerah seperti basic, lalu transportasi, healthy, properti, dan non cyclical. Ini tentu berdampak dengan sektor-sektor lainnya dan sentimen-sentimen pemberat lainnya yang memang bergerak secara dinamis terkait dengan isu global dan domestik. Begitu. Terkait dengan beberapa hal, tentu dalam acuan-acuan suku bunga Bank Indonesia, lalu juga ada pergerakan dalam negeri antara Presiden Prabowo yang saat ini berada di Washington, yang juga menemui Presiden Donald Trump dan melakukan beberapa kerjasama, baik itu di beberapa bidang lainnya. Baik. Rian. Ya, Hasbi, ini menarik sekali. Anda tadi telah men-spill ke para pemirsa, ini memang ada sejumlah sentimen-sentimen yang menjadi perhatian pelaku pasar saham menuju akhir pekan, dan nampaknya memang cukup tipis kita melihat sedikit happy weekend lah setelah kemarin sesi 1 dan sesi kedua sama-sama ditutup merah. Dan di sesi pertama tadi ditutup memerah walaupun sempat dibuka hijau, dan di sesi kedua tadi kita lihat dibuka memerah, dan akhirnya pun kita sudah firm saat ini nampaknya kembali terbilang bergerak sideways atau stagnan. Saat ini pun juga kita melihat di kisaran tipis saja terdepresiasi 0,03% di level 8.271, yang artinya masih terbilang fluktuatif. Sementara itu masih terkait dengan sektor-sektor bisa dikatakan di sini yang dalam posisi merah atau yang menjadi pemberat dari IHSG adalah teknologi, energi sebesar 1% yang terbilang cukup besar, dan cukup besar yang kedua adalah non-cyclical, properti juga sebesar 0,75%, basic industri 0,22%, dan transportasi 1,06%, dan nampaknya sudah firm. Kita bisa melihat di sini terdepresiasi 0,03% tipis saja. Dan mungkin bisa digambarkan kembali terkait dengan sentimen-sentimen apa saja yang menjadi perhatian sepanjang pekan ini, khususnya hari ini, karena memang kita ketahui pun ada momen di mana yang sangat ditunggu-tunggu terkait dengan suku bunga Bank Indonesia. Akhirnya kita ketahui dari RDG selama 2 hari kemarin sudah ditentukan bahwa ini dipertahankan di 4,75%. Hasbi. Ya, Rian, sebelum memasuki pertanyaan atau jawaban yang saya ingin berikan terkait dengan sentimen pasar yang mana mempengaruhi pasar modal kita ataupun juga Bursa Efek Indonesia, yang tentu tadi pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat sudah berhenti begitu. Anda bisa lihat kembali angkanya ini bergerak memerah gitu.
8.271 dan hampir 0,03% turun semenjak dibuka pada pukul 2 sesi kedua di 8.264. Ini artinya memang ada penurunan 0,3%, dan tentu untuk menjawab bagaimana banyaknya dinamika pergerakan pasar hari ini masih dipengaruhi kombinasi sentimen global dan domestik dalam negeri, baik itu Indonesia kembali menahan suku bunga acuan di level 4,75%, kemudian juga suku bunga deposit facility tetap di 3,75% dan lending facility di 5,50%. Keputusan ini menjadi kali pertama dan kelima BI menahan suku bunga sejak memangkas terakhir pada September 2025 dan sesuai dengan konsekuensi pasar tentunya. Lalu kemudian juga BI menegaskan kebijakan tetap ini difokuskan pada stabilitas di tengah ketidakpastian global sekaligus menjaga ruang pertumbuhan ekonomi. Lalu kemudian juga ada faktor-faktor eksternal yang tadi saya sudah sebutkan, bahwa Indonesia telah bertemu Donald Trump di Washington DC, baik itu dengan Menteri Luar Negeri Sugiono yang juga mengungkapkan beberapa hal, kemudian juga ada pertukaran investasi antara Indonesia dan juga Amerika. Rian. Ya baik Hasbi, akhirnya kita terkecoh tadi 5 menit atau 3 menit sebelum penutupan sempat menghijau walaupun tipis 0,02%, namun akhirnya berada dalam posisi depresiasi 0,03%. Sekali lagi terima kasih Hasbi Oloh dan juru kamera Tri Hartanto telah melaporkan langsung dari Gedung Bursa Efek Indonesia. Selamat kembali bertugas.